Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Happy Sunday. Ya, kita bersyukur kita bisa berkumpul lagi di rumah Tuhan. Di tahun yang baru. Ini minggu kedua saudara ya. Kita bersyukur ya karena Tuhan Yesus baik. Ya, sampai selama-lamanya Dia tetap baik. Amin saudara. Amin. Apapun yang kita alami, mungkin hal yang tidak baik, tapi itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari kita siap nanti kita akan memuji menyembah Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Semua kemuliaan, oh semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku segenap jiwa. Mari sembah Tuhan, kita semua bangkit berdiri, kan tertuju Yesus yang hidup. Oh, Bapa puji-Mu, ku selalu puji. angkat suaramu, kita sembah Tuhan, kita tinggikan Dia. Hanya Yesus yang layak dipuji dan disembah. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ibadah pagi ini kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing terambil dari Amsal 3 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Bunyinya demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya persilakan duduk saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk apa yang Tuhan buat dalam hidup kami selalu baik adanya. Sampai hari ini kami boleh memasuki minggu kedua di tahun yang baru. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan,
Kami mau mendukung setiap saudara-saudara kami dan membawa doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami membawa doa-doa ini, kalau Engkau mendapati ada dosa dan pelanggaran yang kami perbuat di hadapan-Mu, dengan kerendahan hati kami mohon ampun Tuhan. Biarlah darah-Mu yang kudus dan suci itu mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Tuti yang kehilangan dari suami tercintanya. Oh Bapa, secara khusus kami berdoa, berikan Ibu Tuti penghiburan dan kekuatan yang daripada-Mu, sehingga dia boleh melihat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk memorial service yang akan diadakan pada hari Sabtu ini. Tuhan memberkati jalannya ibadah memorial service, sehingga melalui itu juga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Juga kami berdoa Tuhan untuk Tante Merin. Oh kasihani dia Tuhan untuk sakit pneumonia-nya, sakit kakinya dan jantungnya Tuhan. Kami hanya berharap kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Engkau mati bukan hanya untuk dosa-dosa kami. Kami juga tahu Tuhan bahwa Engkau juga mati bagi segala sakit penyakit kami. Karena itu kami mau serahkan Tante Merin, Pak Selamet, juga keluarga-keluarga yang masih dalam keadaan sakit atau teman-teman kami yang masih sakit yang dalam proses kimo dan lain sebagainya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan, menyempurnakan dan memulihkan setiap saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sakit. Terima kasih Bapak. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk pelayanan Pak Edi yang saat ini Pak Edi berada di Jambi. Tuhan memberkati dia dan dia juga akan kembali ke Jakarta. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati perjalanan dia boleh sampai ke Jakarta dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pelayanan dia dimanapun Tuhan tempatkan menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga hamba mau serahkan tiap persoalan pribadi kami Tuhan. Masalah-masalah pergumulan pribadi kami mau serahkan ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Setiap masalah kesehatan, pekerjaan, sekolah, relasi, bisnis, keuangan, teman hidup, status dan lain sebagainya, Tuhan tahu. Yakinkan kami Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Oleh karena itu ajari kami untuk percaya dan beriman, cara dan waktu Tuhan akan membuka jalan dalam setiap pergumulan dan persoalan kami. Karena di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami percaya dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Di dalam Yesus kami berdoa. Yesus, Yesus, dengar doaku. Berkat-Mu, Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, berilah kasih-Mu, berilah kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. amin saudara ya. Ku tetap setia, Ku tetap setia, tetap setia. ku tetap setia.
hidup kami. seluruh hidupku. Dan ku Tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saya dulu ya gantian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah taat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sama-sama. Sebab Tuhan jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin, saudara. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girakan. ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ayo cepat Tuhan. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Hari ini Harinya Tuhan. Ku bersuka sebab. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, oh. Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Yeay. Amin, saudara. Yesus kita, kekuatan hidup kita. Takkan gentar langkahku. Yeay. Semuanya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati. Apa saudara? Sebab Engkau sertaku. Dengan iman, dengan imanku ku diselamatkan. Apa saudara? Oleh kuasa Yesusku, ku angkat tangan, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan.
Angkat tangan. Angkat tanganku, Katakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan haleluya. angkat tanganku, Katakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Siap saudara? Oh oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Saudara? Oh 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 oh, yeah. Hebat saudara. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Heavenly Father, We appreciate you. Heavenly Father, We appreciate you. we love you, adore you, we bow down before you. Heavenly Father, we appreciate you. Son of God, What a wonder you are. Son of God, What a wonder you are. You cleanse my soul from sin. You set the Holy Spirit within. Jesus, what a wonder you are. Jesus, what a wonder you are. Jesus, what a wonder you are. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu terurah bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu, mari sembah Tuhan, indah bagiku. Dengan sungguh-sungguh saudara, baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu
sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tenangkan pikiran kita dan hati kita kepada Tuhan. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan, kami yakin dan percaya, rancangan Tuhan, jalan Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Karena masa depan kami ada di dalam tangan pimpinan kasih-Mu yang memiliki rancangan masa depan dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk hidup dan bersandar kepada-Mu. Hanya Engkaulah pertolongan kekuatan dalam kami melangkah di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa, sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Karena itu kami membutuhkan pertolongan Tuhan setiap hari, setiap waktu dan setiap detik. Karena itu firman Tuhanlah yang mampu menolong dan membimbing kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga kami akan melihat Tuhan akan menolong kami. Terpujilah Engkau Bapa. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setiap yang percaya berkata, amin. Tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah libatkan Tuhan dalam perencanaan-Mu. Yang terambil dari Yakobus 4, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, kapal Titanic adalah sebuah kapal yang sangat mewah. Namun, pada pelayaran pertamanya, kapal ini tenggelam pada tahun 1912. Dan ada satu kapal mewah lainnya yang bernama kapal Waratah, tenggelam bahkan hilang di tahun 1909. Kapal Waratah ini memuat 210 penumpang dan dapat mengangkat barang 6.500 ton. Kapal ini secara misterius hilang di perairan luas. Kapal pesiar Waratah adalah kapal yang paling besar dan kapal yang paling mewah pada waktu itu. Dan kapal ini disebut dengan kapal yang anti tenggelam sepanjang masa. Tapi ironisnya, ungkapan arogan yang di atas justru telah membuat pelayaran pertama kapal ini hilang dan tidak pernah ketemu. Kapal ini hilang saudara dan tidak pernah ketemu. Bahkan sudah dicari kemana-mana tidak pernah ketemu. Setelah dia bertolak dari Durban, South Africa. Kapal yang anti tenggelam ini akhirnya tenggelam juga tanpa diketahui penyebabnya dan menewaskan 210 penumpang. Dan hal yang sama juga terjadi pada Titanic 3 tahun kemudian. Yang oleh penciptanya disebut kapal yang tidak akan tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkannya. Tapi justru pada pelayaran pertama, Titanic tenggelam
dan menewaskan 1.500 penumpangnya. Saudara, ini contoh manusia yang sombong, yang tidak melibatkan Tuhan dalam rencana-rencana dan tindakan-tindakannya. Kadangkala saudara, dalam hidup kita, sadar atau tidak sadar, kadang kita melakukannya. Dan dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Yakobus mengingatkan kita sebagai orang Kristen untuk tidak melupakan Tuhan, untuk tidak mengandalkan kekuatan kita dalam merencanakan masa depan. Kenapa? Firman Tuhan mengajarkan kita beberapa alasan. Pertama, karena kita tidak mengetahui hari esok. Saudara, konteks ayat 13 dan 14a menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu hari esok. Apapun profesinya, apapun latar belakangnya, berapapun pintarnya, berapapun hebatnya, berapapun banyak pengalamannya. Dan Yakobus mengambil contoh, ada beberapa pedagang yang merencanakan hari esok. Mereka mau berdagang di sini, mau berdagang di sana. Dengan kata lain, banyak orang bisa merencanakan hari esok. Tapi firman Tuhan tegaskan, tak seorang pun yang tahu hari esok. Tak seorang pun saudara yang tahu hari esok. Dan ini ditegaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi bukan berarti saudara, kita tidak boleh merencanakan hari esok. Tapi yang harus diingat, dalam perencanaan itu hari esok ada di tangan Tuhan. Jangankan hari esok, 1 detik ke depan pun tidak ada satu manusia pun yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Sehebat-hebatnya manusia, kita semua penuh dengan keterbatasan. Jadi jangan sombong kalau kita merasa seolah-olah kita yang dapat memegang hari esok. Tidak salah saudara, kita merencanakan hari esok. Tapi waktu kita merencanakan hari esok, janganlah kamu mengandalkan diri sendiri. Karena kita tidak memegang hari esok. Tapi haruslah kamu mengandalkan Tuhan. Dalam Injil Lukas ayat yang ke-12, dalam Injil Lukas 12 ayat yang ke-16 sampai 21, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya ini memiliki banyak tanah yang berlimpah-limpah hasilnya. Lalu dia mulai merencanakan dan mengatur semua hartanya itu untuk kesenangannya sendiri. Tapi firman Tuhan berkata kepadanya, "Hai kamu orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan itu? Untuk siapakah itu semua?" Saudara, orang kaya ini bukan bodoh secara intelektual. Tapi dia bodoh karena kesombongannya. Inti dari kebodohan orang kaya ini adalah seolah-olah dia bisa hidup tanpa Tuhan. Dan dalam cerita itu, orang kaya ini mengucapkan kata aku sebanyak 13 kali. Dan tidak ada satu kata Tuhan pun dalam ayat ini. Ini adalah contoh orang yang mengandalkan diri sendiri dalam merencanakan masa depannya. Dia tidak melibatkan Tuhan. Akibatnya saudara, dia mati tidak membawa apa-apa. Bahkan dia kehilangan keselamatan. Jadi, secara intelektual, secara finansial, secara bisnis, secara berdagang, orang kaya ini pintar. Orang kaya ini hebat. Tapi secara spiritual, dia dikatakan bodoh. Karena dia tidak melibatkan Tuhan. Saudara, sehebat-hebatnya saudara hari ini, kalau saudara tidak melibatkan Tuhan, saudara dikatakan orang yang bodoh. Karena itu saudara, saudara harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang telah memberikan nafas hidup kepada saudara. Karena hari esok itu gelap.
Jadi sepatutnya lah saudara dan saya bersandar kepada Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Kita baru saja memasuki tahun yang baru. Bagaimana? Selama ini saudara melibatkan perencanaanmu. Apakah saudara melibatkan Tuhan di dalamnya atau tidak? Jangan meniru orang kaya ini yang hanya fokus kepada dirinya sendiri. Dia itu egoistik. Tapi mari saudara, kita belajar rendah hati, melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam tahun yang baru ini. Saudara, mungkin di antara kita masih ada yang mengingat sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 31 Agustus tahun 1997. Tapi saya yakin banyak yang lupa. Sebuah peristiwa yang menggemparkan dunia. Seorang putri yang sangat cantik, yang dipuja banyak orang. Siapa? Putri Diana tewas dalam kecelakaan mobil bersama kekasihnya Dodi Al-Fayed. Saudara, pada saat Putri Diana dan Dodi Al-Fayed keluar dari restoran dan masuk ke dalam mobil, pikiran Putri Diana dan Dodi Al-Fayed mungkin masih dipenuhi oleh pikiran yang ingin melanjutkan hubungan mereka. Bahkan mungkin mereka masih mau melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi, yaitu pernikahan. Apalagi pada saat itu Putri Diana baru saja bercerai dengan Pangeran Charles. Sebagai seorang wanita, mungkin dia mendambakan kehidupan rumah tangga yang baru bersama dengan kekasihnya Dodi Al-Fayed. Namun rencana tinggal rencana. Karena pada akhirnya Dodi Al-Fayed dan Putri Diana meninggal dalam kecelakaan mobil yang menewaskan mereka berdua. Permisi tanya, apakah perencanaanmu sudah baik dan benar? Misalnya, saudara memiliki atau income saudara $1.000, tapi saudara menggunakannya sebesar $5.000. Mintalah hikmat kepada Tuhan, agar saudara mengerti kehendaknya, supaya dalam membuat perencanaan, saudara baik dan benar sesuai firman-Nya. Jadi, Tuhan mau kita memakai akal kita, pengetahuan yang ada, bersandar kepada Tuhan, memohon pertolongannya, sehingga kita mengerti pimpinannya dan kehendaknya. Poin yang kedua, karena hidup ini sangat singkat. Saudara, dalam ayat yang ke-14b, Yakobus menjelaskan atau menuliskan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dengan kata lain saudara, hidup ini sangat-sangat singkat. Memang ada orang yang hidupnya 70 tahun, seperti kata Alkitab. Contohnya Pak Agung. Tapi ada juga yang hidupnya 10 tahun, 20 tahun. Bahkan ada bayi yang meninggal. Tidak ada yang tahu. Hidup ini sangat-sangat pendek. Jadi sebenarnya saudara, arti hidup tidak tergantung dari panjang pendeknya hidup itu. Tapi hidup manusia ibarat sebuah buku. Buku yang baik dan bermutu tidak tergantung dari jumlah halamannya, tapi tergantung dari isinya. Karena itu saudara, hendaklah kita mengisi hidup yang singkat ini dengan hal-hal yang baik dan benar. Apapun yang saudara rencanakan, baik itu bekerja, baik itu sekolah, baik itu berdagang dan lain sebagainya.
Hidup ini sangat pendek. Enggak ada yang bisa tebak. Seperti uap. Sehingga ketika saudara masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Mari saudara harus merencanakannya dan mengisinya dengan hal-hal yang bermutu, bermakna, baik dan benar. Tak salah saudara merencanakan masa depan. Tak salah hidup saudara penuh bergairah yang optimisme. Tapi hidup ini begitu rentah. Hidup ini bukan milik kita. Sehingga kita harus mengelolanya dengan mencari kehendak Tuhan. Sehingga hidup yang fana ini menjadi berarti. Bahkan arti yang bernilai kekal. Ketika saudara melibatkan Tuhan dalam segala perencanaanmu. Baik sebelum berbuat sesuatu. Baik sedang berbuat sesuatu. Melakukan sesuatu. Sebelum melakukan sesuatu. Semua aspek hidup saudara harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Artinya saudara, Tuhan Yesus harus menjadi Tuhan yang mengontrol dan memimpin hidupmu. Sehingga akibatnya, apapun yang saudara rencanakan, apapun yang saudara putuskan, itu semua sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudara, mari kita mengisi hidup yang singkat ini dengan efektif dan produktif. Jangan buang-buang waktu, jangan malas saudara, tapi rencanakanlah dan isilah hidup saudara dengan hal-hal yang bijaksana, dengan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Bapa di surga. Saya membaca sebuah cerita di internet, ada seorang tua, dia sudah sakit-sakitan, dia hidup di Hong Kong. Dan orang tua ini dia bekerja sebagai petugas kebersihan. Dan orang tua ini memakai penghasilannya untuk membeli Alkitab serta buku-buku rohani. Pada suatu hari temannya bertanya, "Hai, kenapa kamu melakukan ini? Penghasilanmu kan gak seberapa. Kenapa kamu memakai uang-uang ini untuk membeli Alkitab serta buku-buku rohani?" Dan buku rohani dan Alkitab ini saudara dia kirimkan kepada saudara-saudara seiman di Hong Kong. Lalu bapak tua ini menjawab saudara. Dan jawabannya luar biasa, saya bacakan ya jawabannya. Saya sudah diselamatkan Tuhan. Dan saya tidak ingin hidup saya itu tidak ada gunanya. Walaupun saya seorang sederhana, bukan orang kaya, tapi saya ingin hidup saya menjadi berkat. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya untuk melayani Tuhan. Tapi yang pasti, saya punya hati untuk mengirimkan bahan-bahan ini untuk membangun kerohanian saudara-saudara seiman saya di Cina. Dan saya pikir, dengan melakukan ini, saya sudah melayani Tuhan. Dan hidup saya bisa lebih berarti membalas cinta kasih Tuhan. Bagaimana dengan hidup saudara? Berlimpah, sederhana, tidak ada masalah saudara. Usia berapapun tidak ada masalah. Tetap hidup saudara bisa menjadi berarti. Mau pendek, mau panjang, mau sederhana, mau mewah. Nggak punya teman hidup, punya teman hidup. Tidak ada masalah. Tapi yang pasti, Tuhan mampu membuat hidup saudara menjadi berarti. Karena itu saudara, mari kita planning di tahun 2023 ini. Kita jadikan hidup kita menjadi hidup yang lebih bermakna.
lebih bernilai kekal untuk kerajaan sorga. Amin. Saudara, selama tahun 2022, coba evaluasi diri. Secara finansial, sungguhkah saudara mengasihi Tuhan? Secara karunia, sudahkah saudara memakainya untuk melayani Tuhan? Saya berdoa, kiranya tahun 2023, saudara berbuat lebih untuk pekerjaan Tuhan yang menghasilkan nilai-nilai yang kekal, yang lebih bermakna, lebih berkualitas, yang membawa pahala yang bernilai kekal. Amin. Yang ketiga, karena Tuhan berkuasa atas hidup kita. Dalam ayat ke-15 ada sebuah ungkapan, jika Tuhan menghendaki. Saudara, istilah ini artinya bahwa segala sesuatu ada dalam kehendak Tuhan, ada dalam izin Tuhan. Jadi bagaimanapun masa depan yang saudara rencanakan itu sebenarnya ada dalam kontrol Tuhan. Sebab itu dalam merencanakan masa depanmu, baik itu bekerja, baik itu sekolah, baik itu mau mantu, mau jalan-jalan, mau beli rumah, dan lain sebagainya. Saudara harus merencanakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya, saudara harus mencocokkannya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan inilah yang dimaksudkan dengan melibatkan Tuhan secara nyata. Jadi janganlah saudara membuat perencanaan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya, saudara bertanya, kenapa ya tahun 2022 Tuhan tidak memberkati saya? Saya kan mau jadi orang terkaya se-California. Saudara, ini melawan logika normal. Harus make sense. Dengan kata lain, kalau mau buat rencana, kalau mau buat planning, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Baru bisa berhasil. Karena Tuhanlah yang memegang segala sesuatu. Tuhan berkuasa atas hidupmu. Jadi kalau saudara buat rencana di luar kehendak Tuhan, jangan mimpi itu terjadi. Jangan salahkan Tuhan kalau tidak berhasil. Karena saudara merencanakannya di luar kehendak Tuhan. Itulah sebabnya saudara harus mencocokkan rencana saudara dengan kehendak Tuhan. Sesuai firman Tuhan. Bukannya Tuhan yang mencocokkan dirinya dengan rencana saudara. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas hidupmu. Dan bukan saja berkuasa atas masa depanmu. Tapi dia juga berkuasa atas seluruh aspek hidupmu. Karena itu saudara, kalau saudara mau berhasil di tahun 2023 ini dan seterusnya, saudara harus menundukkan diri kepada kedaulatan Tuhan dan kehendak Tuhan secara absolut. Dion, seorang pemuda berusia 30 tahun, dia mulai mengenal judi online sejak tahun 2018. Mulanya dia hanya mendengar cerita bahwa temannya menang judi, sehingga akhirnya dia tertarik. Dan pada saat pandemi terjadi, tiba-tiba judi online sangat populer. Dan Dion sangat tertarik. Karena permainan ini mudah dimengerti. Hanya tinggal tekan tombol spin yang tertera dalam layar handphonenya. Suatu hari, Dion main judi online. Dan dia menang 7 juta rupiah. Wah,
Dia senang sekali karena tidak pernah menang sebesar itu. Dan karena kemenangan itulah saudara, Dion ketagihan main judi online. Hampir setiap hari atau dalam sehari, dia bisa main sampai 5 kali. Dan menghabiskan uang hampir 500.000 rupiah, bukan dolar. Menghabiskan uang 500.000 rupiah. Tapi apa yang terjadi saudara? Bukannya menang yang dia dapatkan, tapi kekalahan yang dia terima. Dion berkata, menangnya jarang. Dan kalaupun menang, gak pernah sebesar yang pertama. Menangnya kecil-kecil aja. Tapi walaupun sudah berkali-kali kalah, Dion tidak berhenti main judi online. Semua uang tabungan dan uang pesangon yang dia terima dari perusahaannya karena dia kena PHK akibat pandemi, ludes untuk berjudi. Ibaratnya, kalau uang 2 juta hilang, enggak terima. Maka dia harus mendapatkan uang itu lagi. Caranya, gambling lagi. Lalu untuk membayar kekalahannya, akhirnya Dion menggadaikan surat BPKB mobilnya. Dia menggadaikan untuk mendapatkan pinjaman. Dan dari pinjamannya itu, 40% dia masukkan ke dalam trading saham dan 60% lainnya dia gunakan untuk bermain judi online. Dan apa yang terjadi? Dia tidak pernah menang. Sehingga akhirnya Dion harus menjual satu-satunya mobil yang dia punya. Sejak itulah Dion berhenti bermain judi online. Dan dia berkata, saya sangat menyesal karena telah menghabiskan uang hanya untuk mendapatkan uang yang lebih besar dengan cara yang mudah. Saudara, jangan meniru kesaksian orang ini. Waktu saudara berani melawan kehendak Tuhan, saudara pasti gagal. Saudara pasti tidak berhasil. Bagaimana dengan perencanaan saudara di tahun yang baru ini? Apakah rencana saudara sudah ada dalam kerangka kehendak Tuhan? Saudara, Tuhanlah yang berkuasa atas hidupmu. Saudara mutlak membutuhkan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Dengarkanlah firman-Nya, mintalah pimpinannya, dan cocokkanlah kehendak saudara dengan kehendak Tuhan sesuai firman-Nya. Maka saya yakin tahun 2023 ini saudara pasti sukses. Jika saudara sekali lagi melibatkan Tuhan yang maha baik dan maha setia. Sebab pada Tuhan semuanya akan menjadi baik. Amin. Menutup renungan pada pagi hari ini, saya akan naikkan pujian. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Saya naikkan pujian sekali lagi. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidup, kau jadikan hidupku berarti. Amin. Saudara-saudara percaya Tuhan menjadikan hidup saudara berarti. Apapun latar belakang saudara, tidak ada masalah. Karena tangan Tuhan yang perkasa mampu membuat hidup saudara menjadi berarti. Mari di tahun 2023 libatkan Tuhan dalam perencanaanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan yang perkasa. Tangan yang berkuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Ajari kami Tuhan untuk semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Karena kami sadar hidup kami ini seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Oleh karena itu kami ingin mengisi hidup yang singkat ini bersama dengan Tuhan Yesus. Menjadi berkat, berkenan kepada Tuhan. Melalui itu nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berjalan di tahun 2023 ini bersama Tuhan Yesus yang berkuasa. Setiap yang percaya berkata, amin. Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakun, apabila Kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Benar? Saudara tidak ragu-ragu tapi berserah kepada Tuhan? Amin. Mari angkat tangan kita saudara. Saudara pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.